Oke cuy, balik lagi sama gue Gani. Di samping gue sekarang ini ada satu buah monitor dari Lenovo ya, Legion apa gitu lah, gue lupa ya. Pokoknya 27 inci dan 180 Hz kalau nggak salah ya. Ini sebenarnya punya pelanggan gue teman-teman ya. Dan tadinya atau biasanya gue tuh tidak menerima pesanan monitor dari pelanggan teman-teman, karena beresiko aja gitu menurut gue ya. Sampai akhirnya yang ini gue memutuskan untuk oke lah, dia mau ikut pesan monitor sekalian sama gue, nggak apa-apa lah, soalnya dia kan udah rakit ke gue PC udah 3 kali, terus juga mau rakit lagi nih yang kali keempat. Jadi ya udahlah, karena langganan kita turuti kemauan pelanggan gue aja ya. Oke, dan ini kita akan unboxing aja ya. Jadi jatuhnya ini tuh video unboxing sama yang ngetes kecil-kecilan aja lah ya. Mungkin judulnya kayak apa yang harus lu lakukan ketika lu beli monitor secara online ya. Oke, ini monitor gue beli di Tokopedia Abdi Tama dan gue pesan pakai instan yang 3 jam sampai ya. Jadi dianterin pakai Gojek dari Tangerang ke Bogor ya. Ini gue rada kasihan juga nih sama abang-abang Gojek ya, tapi gue juga nggak paham, gue kira bakal diantarnya sama mobil gitu ya, kayak Gokar gitu ya, atau Gosen ya pakai mobil gitu. Ternyata diantarnya pakai motor guys ya. Dan kita nggak tahu, mudah-mudahan aja aman ya. Oke, langsung kita unboxing aja ya. Mungkin unboxingnya gue akan time lapse teman-teman, biar gak kelamaan juga, tahu-tahu kebuka aja sampai dusnya ya. Oke, kurang lebih pada saat di unboxing seperti ini ya. Dan kalau kalian mau ke unboxing, jangan lupa di record, jangan sampai putus ya guys ya. Oke, nah ini dus-dusnya tadi tampilannya seperti ini ya, 180 Hz ya. Oke, dan kawan-kawannya tuh ya, dusnya nggak usah diliatin ya. Isiannya ada DP, power, tadi ada baut untuk bracketnya. Tadi bracketnya masangnya untuk yang bawah sini sama kakinya nggak susah, kesini pakai baut ya. Dan ini monitornya ergo teman-teman ya. Ini kabel power ya, dia nggak pakai adaptor lagi. Ini manual beserta garansi ya, beserta apa ini cara pemasangannya. Oke, ini apa tuh energinya, ini TRF apaan tuh artinya, gue nggak paham juga guys ya. Oke, dan sekarang kita akan mencoba colokin ya si monitornya, sambil dilihat-lihat dulu untuk fisiknya. Ini alhamdulillah aman ya, kaki juga aman, tebal. Ini ada keterangannya, dia 2K ya, QSD 180 Hz IPS dan kawan-kawan. Untuk lobang-lobangannya tadi ada di bawah sih guys. Dan ini bisa ditengok ke kiri ke kanan dan ke atas bawah juga ya. Gila, ini bener-bener udah se-ergonomis itu. Oke. Sorry ya, ini suara gue nggak pakai mikrofon soalnya ini HDMI ada 2, ada display port, ada ini untuk audio jack ya. Di sini power. Ini tombol-tombolnya atas bawahnya pakai ini. Sama ini ada joystick. Oke, mungkin untuk oke atau enternya ya. Ini mau gue colok-colokin dulu ya. Kabelnya nyampe nggak ya? Kabelnya nyampe deh. Ini kebetulan gue juga lagi bukan ngerakit ya, lagi ngetes singkat aja. Dan kita juga bakal lihat apakah kabel bawaannya udah cukup oke atau belum. Pokoknya dari unboxing sampai nyalain jangan di skip ya guys. Benar-benar jangan di skip. Udah on,
coba nyalain powernya yang mana ini ya. Oke, ada tulisan Lenovo ya. Kita coba nyalain. Oke, ini PC nyala. Sip, udah masuk ke booting ya. Dan tadi gue lihat ini juga bisa ke bawah ke atasin ya guys ya. Jadi selain kiri kanan, atas bawah ya. Oke, selain kiri kanan gini, bisa di atas bawah, bisa diputar juga karena dia ergonomis ya. Oke. Nah, kalau udah gini kita tinggal check and recheck aja ya guys ya. Oke, hasil gambarnya udah cakep ya. Jadi kalau misalkan kalian beli monitor, pastiin semua di unboxing sampai ini nyala ya. Dan kalau udah nyala gini, kalian cek and recheck nih apakah ada dead pixel atau apa ya. Oke, pokoknya kalian pastiin semuanya aman dulu. Kalau udah aman, baru deh boleh selesai kalian record ya. Oke, video unboxing memang dari awal sampai akhir harus bener-bener di record full ya, jangan di cut-cut ya. Ini gue nge-recordnya sebenarnya kagak gue cut, tapi tadi gue cut-cut. Oke, sekarang gue mau lihat menu-menu tampilannya dulu. Di sini kalau kita pencet yang biru nih ya, si analognya ini, nanti dia akan keluar menu dari si monitornya ya. Oke, dan ini tinggal disesuaikan aja sesuai kebutuhan masing-masing ya. Oke, dan gue tidak akan otak-atik, biarin default aja. Oke, terus untuk monitornya di sini udah kebaca juga dia 2K, teman-teman ya. Tapi gue nggak bisa bikin 180 Hz, dimentok di 165. Mungkin gara-gara kabel DisplayPort bawaannya ya sebatas kabel DisplayPort aja gitu. Kayaknya kalau mau dapet 180 Hz harus pakai kabel DisplayPort yang lebih bagus deh. Mungkin dari Lindy atau Vention atau brand lain gitu ya. Tapi kalau misalkan mau pakai yang bawaan di 165 Hz juga sebenarnya udah lebih dari cukup sih guys. Oke, sekarang gue ngeplay video 8K ya teman-teman ya. Oke, ya tentu aja di sini udah bisa ya. Tapi masalah lancar atau enggaknya kalau udah kayak 4K atau 8K kayak gini gimana internet masing-masing aja teman-teman ya. Intinya layarnya mah udah cakep ya. Oke, coba gua cari 4K Costa Rica ya seperti biasa ya. Kita full screen, ininya ganti ke 4K. Nah, hasil warna sih buat gue sih udah cakep guys ya. Ini harga 3,6 juta ya. Gue nggak tahu deh monitor ini baru rilis atau gimana, tapi kayaknya kalau dulu monitor ini udah rilis, gue akan pakai monitor ini ya guys ya. Dia lebih cakep, lebih gagah juga kakinya ya. Ini kakinya cukup berat teman-teman, jadi dia nggak akan goyang-goyang kiri kanan harusnya. Oke, itu hasilnya cakep pokoknya ya, warnanya benar-benar enak untuk dilihat, merah, kuning, hijau, biru dan kawan-kawannya ya. Next kita akan cek hasil audio dari monitor ini teman-teman ya. Jadi monitor ini sudah built-in speaker juga ya. Dan kalau teman-teman nyari monitor yang udah ada speakernya ini cocok sih. Gue pribadi adalah orang yang kalau beli monitor harus ada speakernya, karena gue nggak mau pakai speaker tambahan. Dan gue juga nggak rewel dengan suara speaker monitor, karena menurut gue yang biasa aja speaker monitor udah cukup oke di telinga gue ya. Tapi baik lagi itu mah sesuai telinga masing-masing ya. Oke, di sini untuk setting volumenya, kan di belakang tadi ada yang analog warna biru tuh ya, si joysticknya itu. Kalau ditekan kan dia menu teman-teman ya. Kalau kita geser ke kanan, nah ini akan set ke volume teman-teman ya. Oke, teman-teman boleh atur ini sampai berapa ya, kita bikin 100 aja deh ya. Nanti kalau mau dikecilin tinggal sama si abangnya aja, sama yang punyanya ya. Oke, dan ini volume di sininya gue akan bikin 100 juga. Di YouTube-nya juga ini bikin mentok juga ya. Coba kita play. Oke, ya kurang lebih seperti itu. Cuman buat gue 100% volumenya jelas kegedean ya. Paling gue akan pakai
di 60-an aja ya, 60 atau 70 buat telinga gue udah cukup, atau 50 mungkin ya. Oke, nanti itu tinggal di setting aja ya. Intinya untuk speaker bawaannya menurut gue ini udah lebih dari cukup guys. Gue nggak perlu beli speaker tambahan lagi karena yang bawaannya aja udah enak untuk didengar sama telinga gue. Oke, untuk testing game gue nggak banyak-banyak ya. Ini gue pakai komponen yang biasa ya, 5 Gen 13 sama RTX 3050. Sama ini settingannya memang nggak bisa full screen ya, dia mentok window full screen 2K ya, DLSS dan kawan-kawan. Terus ini gue medium aja lah ya, kan cuma ngetes doang. Sama ray tracingnya ini bikin medium juga aja deh ya, biar nggak berat-berat amat ya. Oke, untuk hasil gambar jujur aja cakep guys, teman-teman bisa lihat lah ya, warna-warna pohon, baju dan kawan-kawan juga ya. Nah, terus ini dia tuh lagi sore kondisinya. Aku belum punya sapu terbang ya di sini ya. Oke, kita coba jalan aja ke sekolah ya. Masuk ke Hogwarts-nya, teman-teman bisa lihat ya. Ini kinclong guys, asli kinclong. Tuh lihat, sama lu kuningnya di sini juga ya. Oke. Ini bener-bener enak dilihat sama mata. Gila, keren banget. Oke, di sini kita nggak ngomongin FPS-nya ya, karena kalau FPS kayak gitu kan balik lagi ke spek komputer masing-masing ya. Oke, kita di dalam sekolah. Oke, dan game ini memang kadang suka naik turun FPS-nya kalau di apa namanya? Di PC guys. Ini volume apanya namanya? Volume dari si monitornya gue turunin jadi 60-an ya guys ya. Dan ini masih kencang seperti yang udah gue kira ya. Jadi gue nggak harus sampai 100%. Oke. Oh. Si aman, cakep lah pokoknya ya, tidak ada kendala. Coba kita ke bagian herbology ya. Gue kalau ngelihat game ini ya, jujur lebih seneng ngelihat area grafiknya gitu loh, warna-warna dari sekolahnya gitu ya. Oke. Oh. Dan dengan monitor ini enak guys, asli gila, 3,6 juta, 27 inci, 2K ya. Ini sangat memanjakan mata sih menurut gue. Oke, hasilnya cakep lah ya. Di Hogwarts Legacy pokoknya sudah aman ya di testing buat game. Oke, next game Red Dead Redemption 2 ya. Gue cuma tes 2 game aja ya. Gue lagi pengen menikmati grafiknya aja ya. Ini 2K full screen, gue bikin medium aja guys ya. Gue nggak mau nyiksa 30-50 gue. Yang penting hasilnya cakep. Kalau di medium aja udah cakep, gimana kalau di high atau ultra ya, dengan spesifikasi PC yang lebih jos ya. Oke. Nah, ini aja menurut gua udah enak banget guys, udah cakep banget tuh, merah, kuning, hijau. Ini udah rumput-rumputnya kalian juga bisa lihat lah ya. Ini gua tes di medium aja cakep guys. Gimana kalau nanti mainnya di ultra? Ini aja udah cakep. Kalau di Valo gitu ya, pasti FPS tinggi mah gimana speknya ya. Di sini gue langsung ngeliat ke game kayak Hogwarts Legacy sama RDR aja. Pengen tahu kalau di 2 game ini aja di set medium aja udah cakep. Gimana kalau kalian speknya lebih tinggi dari punya gue, lalu pakai settingan yang lebih tinggi ya. Ini aja gue dibikin medium aja udah cakep guys. Hasilnya udah cakep. Tidak ada keraguan guys untuk monitor ini ya. Dan ini gue bukan di endorse, ini mah punya pelanggan gue ya, jadi gue akan ngasih tahu apa adanya aja. Kalau bagus ya gue bilang bagus, kalau jelek ya gue bilang jelek. Dan emang ya bagus ini, ada harga ada rupa lah. Lu 3,6 juta bisa dapat monitor 27 inci, IPS, ergonomis, bisa di kiri kanan atas bawah nekuk kayak gini juga, bisa dibikin vertikal, hasilnya cakep kayak gini, warna cakep ya.
Jadi tidak ada keluhan apapun. Coba masuk ke sini Oh, masuk ke ruangan juga. Kenapa bapak itu marah? Enggak. Ya, intinya ini hasilnya udah cakep ya. Oke. Coba jajal makan aja. Ya, tidak ada keluhan ya. Kalau teman-teman minat sama monitor ini, langsung gas aja, gue linknya gue taruh deskripsi ya. Ini udah enak banget. Cuman kalau buat gue pribadi, kayaknya sayang kalau gue naro monitor ini pakai bracket gitu ya. Karena kakinya menurut gue bagus guys ya, dan dia tebel gitu. Jadi kelihatan mewah gara-gara kakinya menurut gue ya. Tapi monitornya juga dia mewah gitu, cakep-cakep aja ya. Oke. Segitu aja, hatur nuhun, terima kasih dan thank you. Kalau teman-teman ada yang udah pakai monitor ini, bisa coba share pengalamannya di kolom komentar ya. Bye-bye, semoga bermanfaat. Intinya kalau kalian mau unboxing, intinya kalau kalian mau beli monitor online, jangan lupa direkam dari awal sampai akhir, jangan ada yang di-cut ya. Ini sebenarnya gua juga beberapa dari tadi itu tidak di-cut sebenarnya sampai pada saat nyala ya. Cuman gua cut ya biar kontennya nggak lama aja. Oke? Mantap pokoknya ya. Gokil monitor ini.